Saya selalu mengimpikan jadi orang kaya. Dongoku ya Allah, aku pengen sugih. Ya Allah, saya ingin kaya. Orang kalau makan di warungnya Mas Budi pasti aman. Di kita nggak boleh. Jangan ada yang libur. Semua karyawan saya, ya, terutama yang di outlet. Untuk hari Sabtu sama Minggu tidak boleh libur. Sekali libur saya keluarkan. Ya makanya itu kalau kita ngomongin sosial media itu, wah netizen Indonesia ini memang diakoni sangar ya. Ini jempol tok iso nyurung seseorang untuk turun dari jabatannya loh, istimewa tenani. Tapi ya itu tadi ya, mungkin kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Sudah jalanan takdir ya. Beliau itu mungkin ya salah berucap yang akhirnya menjadi sebuah keberkahan untuk bapak penjual itu, ya toh. Namanya siapa, Sal? Bapak Pak Son Haji kalau nggak salah Bon itu Bon. Ya. Jadi ya itu tadi ya. Jadi adab di atas ilmu itu betul ya. Jadi besok mengajarkan anak-anak kita semuanya itu untuk Ya. apa ya? Ya belajar adab. Memang adab di atas ilmu itu betul. Sepintar apapun kalau tidak punya adab itu akan bonci pasti ya. Iya, Sel. Stes. Ini bahaya ya. Stes. Aku udah blunder ini ya. Oh. Ya, kamu ngapain Mas Bonji? Jualan es, Sel. Gue tambah-tambah. Oh iya, wes payu piro? Durung payo, Sel. Lo dol sik to kono terpinter. Renen Jagong des bersukaria, jangan bengong des, mari bercengkrama. Siapkan kopimu, tambahkan sedikit susu, sebat dulu, timbang ninu. Renen Jagong des. Oh iya. Ya, tapi itu jadi keberkahan loh buat. Oh iya dong. Buat beliau, gitu. Yang tadinya mungkin hanya penjual es teh biasa. Es teh biasa. Akhirnya bisa dikasih uang cash ratusan juta rupiah. Makanya banyak kuwi. yang nuwun sewu menyantuni. Nah. Sampai mengumrohkan beliau. Masya Allah. Totalnya itu sekarang sekitar 100 juta lebih uangnya. Masya Allah. Itu uangnya. Terus untuk umrohnya itu ada 2 kayaknya yang menawarkan umroh. Wah, Karena itu ojo menghina sama yang namanya orang jualan es teh toh. Ya, benar. Ya, karena sebenarnya itu seniman juga nggak boleh kita ejek. Ya? nggak boleh. Maksudnya kalau es teh ini, maksudnya jualannya dari kecil-kecil dulu. Nah, mbok kira iki batine Siti. Oke, Sel. Wah, makanya angkringan-angkringan pun di Semarang banyak pedagang-pedagang yang kaya raya. Makanya gara-gara kuwi. dol banyu. Iki aku salah satu contoh kecilnya. Wih, jian istimewa. Bar kita dudoi salah satu contoh besarnya. Wah, siapakah bintang tamu kita? Bentar sih. Tak Sherlock sih toh ya. Oh, no. Ini apa? Siapa? Dia biasanya kan sedulurmu, koncone masmu, adik bapakmu, koncone pak demu. Lah ini Wah, siapa? iki kakak kelasku SD. Kakak kelas SD. Dulu kamu Aku kelas kelas berapa? Dia kelas berapa? Aku kelas kelas 6. Lurung tak Sherlock, Om. Ulangi sih, Om. Tak Sherlock sih, Om. Lu kan ngawur, Ri. Udah Tak Sherlock. Sih. Aku wis maca. Ini loh, Sel. Ini kakak kelasku. Wah, ini salah satu yang dibangga-banggakan di SD ku, Sel. Nih kenalin Om Halo itu. Mas, non sewu, Sela Mas. Budi, namanya Mas Budi. Wah, Ki, Bonci loh, kan dia kenal Om. Non sewu. Calo, apa piye, Bon? Ora. Broker. Ya, ini Mas Budi ini kamu pasti tahu, Sel. Kalau di jalan-jalan kamu... Mas Budi, Hah? sing biasanya lapake parkirnya masih gede, Ombo. Bener. Warnanya abang, tulisannya kuning. Oh, bener. Mas Budi. Mas Budi. Ini Ibu Budi. Bapak. Ini Salah. Bapak. Ini Ibu Budi. Budi. Ini Bapak Budi. Budi. Ini Mas Budi. Budi. Mas Budi, monggo. Mas. Wah, ini kakak kelasku, Sel. Iki no. Contoh satu, salah satu yang besar tentang kesuksesannya. Wah. Ini. Aku nganti deg-degan loh ketemu Mas Budi. Ejan nih, lunga neng di dia neng Semarang dobol nek kira ngerti
Mas Budi. Wah. Backgroundnya abang, mesti parkirannya gede ning kono we. Mangane cepet prasmanan sambelnya ono telu. Apa lah aku tuh. Oh, warnanya apa weh? Loh, Berarti itu gratisan ya, Sob? baru buka ada kopi kelotok Bandungan, nanti malam saya mau mampir. Nah. Sisa langsung melipir. Bisa langsung diketik kopi klotok Bandungan. Wah. Langsung ya. Oh. Sekarang juga sedang buka bakso tetelan. Nah. Wah, tetelannya bludak. Jadi tetelan bakso nih ning isor tetelan. Wah, ora. Yang dulu torpedo nih malah. Ya. Tetelan dok jebule ya. Memang banyak tetelannya. Iya. Ini terkenal. Ini Mas Budi. Mas Budi, ya. assalamualaikum, sehat Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Mas Sehat Budi. walafiat. Alhamdulillah. Ketemu Mas Budi nih mungkin 2 minggu lalu juga Mas. Nggak ngegeul loh Mas, dulu dandannya kan kayak gini tuh Mas, pakai kemeja, nyantai, nyekel HP, rambut klimis, so makanya saya Ayo, so, aku ngene terus. Ini Mas Budi sih gini. Beda ya. Beda. Ya, beda lo kayaknya. toko-toko ki calon di Ini gimana ke styling ini, Sel. jaket kulit terus ini gini. Ora yo. Ora ya, Ganti-ganti ora. toh. Ganti-ganti. Makanya kan kaget Mas Budi ngenomi sekali Ya. luar biasa ya. Iki lo, wong sukses orang ngetok ngene iki lho. Low profile. Iya, ini aku main makanya Mas, iki aku adik kelasmu SD. Lho iki kelas piro? Aku kelas piro? Aku kelas 1. Oh, aku pas kelas 6. Aduh banget to Salim. Aduh, kowe nunggak ya Akhirnya Mas, Nunggak aduh. belum lagi tak tekoke ning warunge koncoku. Dene pengen menjadi contoh inspirasi buat warungmu, Sel. Betul. Kabeh-kabeh tak tekoke ning ngene kok ora maju-maju loh warungmu. Mas aku pengen sinau Mas. Nah. Rame iki pripun Mas iki warungku bajunya stuck kene terus iki. Maju-maju sih ojo Ojo ngene-ngene tok. Sing bayar aku dong sewu. Tak bayar. Salam balik rokok coba. Oh iya. Iya. Ini Sukun. Wah. King size new. Wah. Sukun. Terus Mas, dilihat terus Mas. Ya. Ayo monggo langsung. Coba ya. Loh, siap toh? Cepake, cantingnya Mas. Ini Mas Budi yang sudah terkenal di mana-mana, saya punya. Sek to Sukun sek to. Oh, Sukun. Oke. Aku rong bar, Bon. Ngopi ra, Mas? Ngopi to. Oke. Wah, enak banget. Serotannya ambune penyetok, Bon. Mantap. Ngeri yo. Ngeri yo. Yakin mantap. Diolesi sih. Serotannya penyetok, ngeri yo. Coba ya. Coba Mas. Mas Budi mau kopi? Oke, langsung. Cocok banget saya karo mbek ngopi loro-loro. Loro ya, kopi americano iki duwe Sukun. aku. Jos. Terus, Mas? Ora ono. Ora ono. Denen ki bintang tamu ngawur iki. Ora mau kok jadi host. Tak kira metane iki, Sukun. Ora. Suka rokok ini. Mas, Mas. Iki Makanya yang diteruske to, Sel. Ngapunten Mas. Ya, ini kopi. Ya, takaran Siti malah kok Congyang malah. Ini kopi Sukun ya? Bukan, Mas. Bukan. Itu meneh, Mas. Kopi yang gelasnya Sukun. Oh, Mas. oke oke. Iki lho, ngusaha ngene iki lho. Enak banget ya, dagel ya. Santai. Mas Budi. Lah sing bayar dhewe kan iki to. Nah, betul iki, Mas. Mas Budi sibuk apa iki, Mas? Saiki, Mas. Kalau ditanya sibuk ya, kita sebenarnya ya biasa saja ngurusi warung. Dodolan es teh mau lo. Mas ya. Dodolan Saya Mas es tak takon teh. batine es teh memang ngeri, Mas. Ya kowe aja takon bati to. Nek takon bati kok aku ndak ora penak to. Jare es teh luwih ngeri. Ya kan Iya. wong angkringan kan batine penyetan kan juga ngeri Lah aku ya. cek. Nah, bagi yang pinter pasti jualan es teh. Nah. Oke. Jualan es teh. Aku contohnya dodol es teh papat duwe, kaosku apik. Ngono sih. Iya. Ini es teh berbanyak-banyak. Style ini. Es teh. Balance. Es teh. Es teh tok ya. Mana es teh 12. Mas Bud, 1982 cabang lagi ini menuju 200 cabang bebek dan ayam goreng Mas Budi luar biasa Luar ya. biasa ini. Yang semua kalian pasti tahu kalau kalian datang ke kota Semarang, area Jawa Tengah sampai ke Bali ya. Nama Mas Budi, bebek Mas Budi ini selalu menjadi destinasi kuliner. Benar. Sekarang luar biasa ya Mas ya. Iya. Ki pertama kali buka ombolnya memang sakmono tuh Mas Budi. Aku lihat Kak Sela jadi lupa semua. Lihat Kak Bonci juga sama lupa semua. Mas, iki sing dibutuhke ilmune jenengan. Oh, ini ilmu. Mas mulai topik iki, Mas. Oke. Kenapa kok bisa sampai sebanyak itu? Iya, Oh, Mas. iya. Awal dulu, Mas. Ya awal dulu kan sebenarnya power terkuat itu dari diri ya. Nah, jadi Power terkuat itu dari diri, di mana kalau ini bicara tentang saya,
dulu itu kepepet. Jadi usaha sebelum kuliner ya. Sebelum kuliner usaha itu kita ada beberapa. Kemudian usaha itu jatuh semua gitu ya. Kemudian kita nggak punya duit atau nggak punya modal. Saya berpikir dengan usaha yang saya inginkan itu dengan modal yang tidak begitu besar, apa yang saya harus munculkan? Nah, itu berpikir keras toh, gawe warung, buat warung yang modalnya kecil. Saya mikirnya pokoknya kuliner yang modalnya kecil itu. Ya. Nah 2016 itu saya buat angkringan, dodolan es teh, jualan es teh. Angkringan dulu malah Mas. Angkringan dulu 2016. Jualan es teh, jualan teh hangat, jualan wedang jahe, kopi dan segala macamnya. Ini yang paling laris ya es teh. Es teh. Nah ternyata yang saya pikirkan betul modalnya nggak begitu besar, dapat untungnya lumayan, bisa memenuhi kebutuhan hidup. Istimewa. Itu awal mulanya. Ya. Jadi kalau tanya dulu bagaimana asalnya, kepepet. Ya Mas ya. Ya kepepet. Ya. Dibilang gengsi sudah nggak bisa gengsi, nggak punya duit mau gengsi apa? Ya kan? Nah akhirnya muncullah itu ide bagaimana dengan modal kecil, ya dengan modal kecil. Ya kalau saya mau cerita sebenarnya malu-malu nggak malu ini. Sedikit saya minta dengan adik, kowe duit piro? Punya uang berapa? Aku minta sedikit. Dulu gitu Mas ya? Iya. 2016 itu bahkan beberapa adik saya mintain duit Gitu itu untuk beli gerobak. Oke. Berarti nggak ngerasain yang dipikul gitu ya? Langsung Ora gerobak ya? orang ngider simpang 5 ora Mas ya. Enggak. Oke, langsung Kucingan itu di Kucingan. lapak teras. Teras ruko gitu. Oke. Angkringan udah jadi dari modal minta sedikit dari adik-adik. Iya. Modalnya yang di modalnya. Pasadena itu Mas yang pertama itu. Ya, Gatot Subroto. Oh, saya tahu sering lewat juga Pasadena. Makanya kok angkringan Mas Budi loh. Iki yang duwe Mas Budi Penyetan porak gitu ternyata bener. Ya. Oh, itu angkringan pertama Mas. Angkringan pertama 2016 itu. 2016. Oke. Lanjut Mas sampai angkringan itu jadi. Nah, sudah setelah angkringan buka lumayan ternyata bisa memenuhi kebutuhan hidup. Ya. Sampai akhirnya di 2018 saya mulai ikut terjun ke politik. Oh, 2018 ikut terjun ke politik. Iya. Ya. Terus 2019-nya kan pemilu ya. Ya, pemilu. Pemilu ya. Saya ikut Oh, ikut. nyalon legislatif ceritanya. Gagal. Heeh. Kan habis lumayan itu. Iya Mas. Gelo lah Mas ya. Yang gelong enggak. Oh, enggak ya. Cuman Sopo. Oh, ya gue cuman kan ya Crazy. kita punya keuangan jadi kurang baik. Ya terkikis. agak goyang. Tergerus. Terus. Terambil banyak. Singkatnya habis lah. Jeglong. Ninggalan utang banyak. Iya. Makin bingung lagi. Kepepet lagi. Kepepet Kepepet lagi. lagi. Saya bingung ini angkringan, saya tinggal lumayan tuh hampir setahun saya kampanye. Terus angkringan saya serahkan ke karyawan. Kontrolnya kurang. Mulai agak jatuh. Ya. Kurang baik konsepnya. Nah, udah saya mikir lagi, wah ini dipertahankan yo angel sebenarnya, tapi kalau nggak dipertahankan nama saya jelek. Oke. Ya. Sehingga hidup segan mati tak mau tetap tak perjuangkan. Perjuangkan. Ya, tapi saya harus mikir lagi. Ini supaya sehat aku harus punya bisnis baru. Neng ora duit nah, enggak punya uang lagi. Nggak punya Akhirnya uang minta lagi. sama Kakak. Aku ada punya angkringan kalau ini. Oh, aman. Walaupun kecil tetap ada hasil. Ada hasil ya. Saya akhirnya sekosidik toh, dari sedikit saya ngumpulin. Sampai 3 bulan itu baru bisa renovasi yang untuk bebek ini. Saya buat ide untuk membuat bebek. PKL-an juga sama. Oh, masih PKL-an. PKL-an. gerobak juga Mas. Ya gerobak buat sendiri meja kalau itu. Oke. Sama etalase kecil. Nah, etalase ini yang dari adik saya ini. Dari adik lagi. Etalase bekas Kecil, apa? kecil. Bekas counter HP. Bukan ya, tahu Mas, dia ya? dulu bekas apa ya itu. Saya lupa, cuman etalase itu saya minta. Buat wadah ini tempat naruh bebek ayam Displaynya, itu, display, ya. Tapi kecil sekali itu. Dari meja saya buat sendiri itu untuk naruh etalase itu. Etalasenya itu. Modalnya juga nggak besar. Modalnya nggak besar. Jadi akhirnya setelah 3 bulan itu terkumpul lah ya perabot apa yang untuk diinginkan untuk itu warung tercukupi. Baru saya buka. Baru buka. Itu pertama kali di mana? Pertama ya? Ya, sewanya pun saya bayar setelah
1 bulan saya buka. Oke. Lah orang di duit, tapi punya Utang uang. sih ya. Utang dulu. Utang dulu. Yang punya Bude sendiri atau enggak ya? Bukan, orang lain. Terus dulu rekan Orang lain. Itu pertama di mana, Mas? Gatot Subroto. Gatot Subroto. Sebelah angkringan. Sebelah angkringan persis ya. Persis. Oke. Itu cabang pertama Mas Budi berarti ya. Warung pertama belum ada Warung cabang. pertama. Oh, warung Warung. pertama. Ya. Oh. Singkat cerita, alhamdulillah tepat lagi nih Gusti Allah memberikan. Oh. Jadi dapat ridho dari Gusti Allah. Atas izin Allah. Atas izin Allah. Rame itu warungnya. Kan nggak nyangka kita. Pecah, meledak Mas. Keren. Bersatu dalam semangat king size. I have the power, I will be stronger. King size. Pilihan nikmat Sukun King Size New. Setelah itu udah rame, Mas. Itu konsepnya dari pertama kayak gitu, Mas? Iya. Dari pertama memang kita mikir supaya ini tadi sebenarnya gini, di awal itu saya survei, Pak. Oh, survei. Karena kita sudah punya angkringan ya. Hah? Itu tak jadikan tempat untuk bagaimana saya tanya-tanya konsumen. Oh. Itu salah satunya loh. Salah satunya. Salah satunya. Oke. Saya tanya gini, kalau orang jajan keluar itu sukanya jajan apa? Itu saya tanya. Saya tanya, banyak yang saya tanya itu ratusan orang. Survei ya. Pak, kalau Bapak itu keluar rumah, Hah? pengennya jajan apa? Iya. Seringnya. Seringnya. Oke. Jawabannya kan banyak ya, macam-macam Nah. orang-orang macam-macam, ada yang bakso, ada yang penyetan, Nah. ada yang soto, pecel, macam-macam lah iya, pokoknya. Itu saya ranking. Nomor 1 yang saya tulis itu surveinya paling banyak penyetan. 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 Iya. Bebek. Bebek ini. Oke, kenapa harus bebek? Padahal kan orang tahu kan bebek itu pengolahannya nggak gampang, ya toh? Katanya kalau masaknya nggak bener, jek perengus lah Mas. Iya. Nah. Dan apalagi kita tahu mungkin stok bebek itu kan juga nggak sebanyak banyak ayam juga, ya. nggak Iya. sebanyak ayam toh Mas. Lah, ini Kenapa kan bebek Mas? Ya bebek, ya ayam, ya burung, kita ada semua. Wah, Ada semua. Tapi- Kebetulan saya suka masak, Kak Sela. wah. Saya suka masak. Jadi saya pikir kalau hanya masalah menu sih, yang penting konsumen seneng, saya bisa olah gitu. Oh, Oke. Kebetulan bisa sedikit lah. Gitu. Masak ya awalnya Mas ya, Iya. malah. Seneng masak. Oke. Berarti itu bumbunya emang original dari Mas Budi. Pak? Iya. Wah, keren. Makanya kan kalau Mas Budi kan memang prasmanan konsepnya ambil nasi sepuasnya tagline-nya kan Mas. Prasmanan, lalapannya juga. Dan Sambelnya juga. sambelnya ada sambal bawang, Sambal yang hijau. sambal hijau, Sama sambal tomat. sambal Iya. tomat. Wih, kayak langganan loh, Lu Bro. langganan toh ya. Oh, aku neng kono tetep mesti langsung neng belok. Kali nyamat. Belum di. Mas Budi dong. Mas Budi. Begitu buka ada salah satu cabang buka di daerah sana langsungnya Makanya mati. kadang kalau di Semarang kita lihat Melaku Siti Mas Budi. Yang Demak Siti Mas Budi. Kejeglong, Mas Budi. Tangi turu Mas Budi. Mas Budi. Mas Budi. Mas Budi shower Mas Budi. Tapi memang terbayang-bayang banget ya. Iya. Dan juga makanya tuh akhirnya kita hadirkan di sini ya. Iya. Mungkin barangkali teman-teman familiar dengan kata-kata bebek dan ayam goreng Mas Budi. Benar. Tapi kan baru tahu orangnya di sini. Pastinya. Nah, saya juga jujur kemarin juga Mas Budi ini luar biasa, dia support, salah satu band yang ada di Kota Semarang, band. Oh, ini namanya Selamat Betul itu ya? Makasih loh Mas, sudah support Mas. Wah, support seniman, musisi, lawas Kota Semarang ya. Ya, akhirnya makanya kenal kemarin, terus ngobrol dalam waktu 5 tahun kayak gini bisa buka cabang Iya. sebanyak itu hampir 200. Nah, di era pandemi Mas, orang semuanya babak belur. Pengusaha kayak acur-acuran apalagi makanan. Iya. Nggak boleh, bahkan ada yang di Garis polisi. garis polisi, Ada yang ditutup tirai. ditutup tirai. Tirai 1, 2, 3. Apa milih coba ya. Iya, Tapi iya. Mas Budi masih bertahan sampai Pandemi, sekarang. Nah. rahasia rahasia jenengan itu kok bisa mumbul itu gimana Mas? Ya jadi sebenarnya gini, kalau pas zaman pandemi itu saya pikir semua sama pola pikirnya lah. Iya. Kita takut, ya kan? Takut. Takut sama pandeminya loh. Oh, iya, iya, Gitu iya. loh. Kan ketularan piye kan ya medeni toh, Iya, iya, iya. menakutkan ya. Terus dalam bisnis karena situasinya sedang musibah besar begitu pasti sama, kita takut. Tapi kita berpikir lain waktu itu. Saya bilang sama tim saya bahwa ini sebuah momentum. Kalau kita berhasil melalui di era ini dan pas pandemi itu, saya yakin nanti kepercayaan itu pasti muncul ke kita. Oke. Jadi karena gini, saya ingin mengembangkan bisnis itu secara besar. Sedangkan saya tidak punya modal.
maka harus ada investor toh. Ya. Harus ada orang yang punya duit yang mau bermitra dengan saya. Oke. Nah, kalau si investor ini tidak memiliki kepercayaan ke kami karena tidak bisa melihat ke kami gitu ya. Ya kan nggak mungkin. Ya, Betul. Maka si investor-investor ini harus tahu bahwa Mas Budi ini mampu ngelola. Nah, kita buktikan pada saat pandemi di mana semua orang sulit, mau buka warung takut, Ya. sudah buka nggak ada yang beli gitu ya. Kan situasinya memang lagi Ya. parah-parahnya. Di kala itu ya saya bilang sama tim saya, nggak boleh ada yang libur, semua kerja. Nggak boleh ada yang libur, semua kerja. Libur boleh dalam jadwalnya, Oh, dalam- seminggu oh, ya, sekali ya, ya. boleh. Tapi gara-gara pandemi kalian libur, kita liburan nggak boleh. Oke. Semua harus optimis kita kerja. Kita harus dapat kepercayaan dari konsumen. Betul. Kan banyak warung tutup tuh. Ya. Pilihan kemana? Yang buka Mas Budi. Oh, Yang ini saya buka Mas Budi gitu Iya. ya. Satu. Yang kedua, Oke, kita oke, punya oke. konsep tempat, delalah ini ya. Iya. Kebetulan. Nah. Kita dulu nggak punya modal. Oh, ya. Jadi bangunnya asal-asalan. Nggak ada AC, nggak ada kipas, Iya. pakainya galvalum, Iya. panas. Delalah nih panas itu kan pandemi virusnya takut toh. Takut ya. Oh, iya. Jadi orang kalau makan di warungnya Mas Budi pasti aman. Oke, kemeringan gobios ya. Itu banyak dokter-dokter dari rumah sakit di Semarang makan ke kami. Oh, malah. Beliau- iya. Oke. Malah jatuhnya makan dan nunut sauna mungkin ya. Makan, itu kebrobos. AC nggak ada, kipas angin nggak ada. Memang panas. Memang panas ya. Kebetulan keuangan kita lagi parah kan. Iya. Belum punya modal, mau nyiapin VIP room nggak ada. Nggak ada. Oke, Nggak oke, pernah oke, mikir oke. VIP room. Tapi ndelalah momentumnya pas. Pas pandemi gitu kan. Orang lagi butuh panas kayak gitu kan. Ya wes Itulah. pas itu rezekinya kita. Iya. Jalannya Gusti Allah tadi Gusti ya? Allah Gusti Allah, memberikan. ya, benar. Istimewa ya. Keren. Dan juga image-nya Mas Budi kan mangan Mas Budi cepet. Ya. Ra? Ya. Nah, kue mangan kabeh ini di penyetan tuh banyak ribuan di Kota Semarang, tapi ya cepet nggone ombo Ya. sing Yang kedua itu saya cetok. parkirannya tuh Luas ya sih, kan. pasti. Numpak truk towing iso kabeh Iso. mangane kono. Iya Mas ya parkir Iya. ombo Mas Ombo. Budi. Bis iso. Yes, bisa. Sok kocok mau buka Mas Bud. Ya, iso bebek limo. Ya, Langsung bisa. ya. Oh, ini memang Ya, iya. ciri khasnya kayak gitu. Tempatnya parkirnya itu luas, Luas. cepat terus Nah, banyak pilihannya. makanya kita hadirkan sekali lagi buat teman-teman ya, familiar dengan nama Mas Budi. Ini orangnya. Kalau mau tanya-tanya boleh langsung aja di Iya. di Mas bawah Bud, ini. kok nggak senarsis penjual-penjual yang lain? Oh, ada. Biasanya kan ono wajahnya Mas Budi mbok ngene. Opo ngene? Kok Mas Budi tuh nggak ada foto sama sekali di dalamnya. Ketika Ketika tulisan tok. soto pecel, Nah. opo nek angkringannya ono wajahe, Tahu on gimbal, real, tahu tahu gimbal. Kembar KB Pak Edi. Kasela. Kalau saya nanti seperti itu nggak diundang sama Kasela. Ada tahu ya. Iya. Makanya sosok Mas Budi ini misterius. Ini malah ngalah-ngalahin limbat. Baru tahu tuh kemarin, jujur Mas. Main ke kantor Mas Budi luar biasa ya. Dan akhirnya alhamdulillah mau diundang ke Renen Jagung. Ini sebuah kehormatan untuk kita. Matur suwun Mas Budi lah. Makasih. Kita lanjut lagi tadi Mas. Tekan di pertanyaannya mau. Tekan pandemi. Memanfaatkan momentum. Momentum Nah. yang akhirnya orang-orang takut untuk beli makanan dan segala macam ini diarahkan ke Mas Budi Iya semua. karena tempatnya terbuka, aman, nggak tertutup. Kalau tertutup kan bisa ketularan itu mas. Betul. Makanya Padahal kan banyak era- dokter yang Menyarankan. rekomendasi di tempatnya. Padahal kan era-era masker dan physical distancing gitu toh. Gimana tuh, Mas? Kira-kira gitu. Ya udah. Udah gitu toh mas. Ngono tok. Udah, ini cerita pandemi singkat. Jadi maksudnya gini, Iya. kalau akhirnya kita ambil hikmah dari situ ya, jadi mungkin ini bisa menginspirasi generasi muda bahwa cerdaslah untuk melihat momentum. Karena setiap manusia dalam berbisnis misal atau apapun lah itu, momentumnya beda-beda. Nah maka saya nggak bisa bilang momentumnya kayak Mas Budi berarti harus ada pandemi lagi. Lah repot. Oke. Iya toh? Iya. Ya nggak boleh. Nggak boleh. Momentumnya itu masing-masing berbeda-beda. Maka untuk teman-teman cerdaslah untuk melihat momentum. Peluang itu sulit untuk didapatkan jangka waktu yang panjang. Jadi kalau kalian bisa
cerdas dalam melihat momentum, maka cepat dapatnya. Tapi kalau nggak mengerti ada peluang, ya sudah sampai kapanpun akan manggul es teh. Oke. Kan kita pengennya es teh sudah ready, Betul. langsung menghasilkan gitu ya. Kita duduk pun sudah menghasilkan. Nah, tapi kalau kita nggak pandai melihat momentum itu, maka manggulnya lama. Nah, Capek orang kamu. capek ya. Nah, itu maksudku. Iya, insting pengusaha luar biasa sekali. Mulai besok tak gendong berarti. Ya, ini tapi salah satu inspirasi nanti buat Betul, karena juga kita tahu Mas Budi juga mendapat dan menyabet banyak penghargaan juga ya dari pemerintah Kota Semarang ya sebagai tokoh inspiratif ya luar biasa Mas ya. Oke. Ini juga dalam waktu 5 tahun ya ekspansi bisnisnya bisa sampai hampir 200 cabang se-Jawa Bali. Kalau kita ngomongin cabang Mas Budi hafal cabang-cabangnya se-Jawa? Nggak hafal. Sampai lali ya. Ya tapi tahu tapi nggak hafal. Oke, Mas di Bali ada berapa cabang Mas? Di Bali itu baru ada 7. baru ada ada 7 7 ya. Baru loh itu. Padahal kan kalau kita orang Jawa paling ke Bali ya mungkin kita berkompetisi dengan nasi tempong kan iya. hampir sama Mas ya. Iya. Itu Ya. jadi itu juga nggak sih Mas? Ya kita di sana kan akhirnya meramaikan Bali ya. Oke. Jadi Persaingan itu ya. nggak ada persaingan. Nggak ada persaingan. Nggak ada persaingan. Kata-katanya meramaikan itu tadi Mas. Meramaikan. Meramaikan Iya, itu. menemenin. Jadi biar Oh. ramai sama-sama. Sama-sama. gitu. Akhirnya wisatanya Bali nanti lebih menggelegar. Oke. Ya. Kita di Jawa Bali ya, kita punya hotel kan Jawa Bali ini. Oke. Jadi walaupun kami pendatang baru, kami berusaha untuk tidak bagaimana menyaingi satu sama lain. Jadi Tapi lebih ke menghidupkan satu sama lain. Oh, keren. Hadirnya kami harus bisa meramaikan yang lain yang sudah ada. Luar Biar biasa. lebih rame. keren ya. Ini prinsip yang harus dipegang ya. Jangan merasa berkompetisi Oh, atau enggak, ini enggak. kompetitorku dan Enggak. sebagainya itu malah mungkin membuat pikiran dan malah nyeret-nyereti Itu rezeki buruk, ya. itu buruk, nggak Buruk, boleh. ya. Nggak ada kompetisi. Yang Oke, ada ayo oke. bareng-bareng cari rezeki, ayo bareng-bareng menghidupkan. Kalau kuliner ini banyak ke pariwisata lebih ya. Iya, iya, Pariwisata iya, Indonesia biar lebih wah. Kalau di Semarang ada berapa, Mas? Semarang ada 20-an ya mungkin. 20-an ya. Yang paling idola Bandungan ya. Ah. Ya, soalnya kan kalau ke Bandungan adem Mas Budi solusinya. Solusinya. Hangat BPE. Bisa. Oh, tiada terkira segala-galanya. Ya, Bos. Lagunya ganti, Mbak. Ganti, Mbak. Ya. Tadi Mas Budi banyak menyebutkan sukses itu karena Atas izin Allah. izin Allah ya. Momentum itu tadi Mas, atau seperti Ya, apa Mas? Jadi saya pernah dulu waktu saya belum ya seperti saat ini itu saya dari kecil tuh doanya saya itu lahir di keluarga sederhana, bapak saya petani gitu ya. Saya selalu mengimpikan jadi orang kaya. Mengimpikan jadi orang yang ya keren secara ekonomi itu. Dongoku ya Allah, aku pengen sugih. Ya Allah, saya ingin kaya. Badan suki, pengen kaya. Ingin kaya. Jadi doa saya itu sebelum saat ini kok jadi saya itu sering keseok-seok. Kita lagi mau naik jatuh. Jatuh lagi. Mulai jatuh nek gur sedikit nih, jatuhnya itu wah Bener-bener Geser-geser Mas ya. geser-geser. Itu berkali-kali. Oke. Dulu ya saya tanya juga sama Gusti Allah walaupun jawabannya juga melalui praktek loh ya. Saya tuh ingin kaya, kenapa begitu sulit hidup saya? Oke. Oh, itu puluhan tahun nih. Puluhan tahun. Berarti proses ya. Ya berarti nggak langsung. Ternyata jawabannya apa? Ya pas kita sudah ini, oh ternyata proses puluhan tahun untuk menjadikan saya saat ini. Oke. Tuhan menjawab doa saya itu betul-betul sempurna. Bayangkan kalau saya belum mampu, saya diberikan ekonomi yang sangat bagus gitu ya. Apa saya foya-foya, apa saya menghambur-hamburkan uang, apa hidup saya nggak manfaat begitu kan? Tapi pada saat proses ini dilakukan dari bawah, Allah mendampingi pas itu ya, mengarahkan, mengajari. Akhirnya membuat kita punya kemampuan, ada kemampuan. Ya. Di situ wadah kita berarti sudah mampu, sudah cukup. Sudah cukup. Maka Tuhan akan berikan isinya. Luar biasa. Nah, pas kita sudah ada isinya, baru manfaat itu muncul. Nah, itu saya bilang bahwa segala sesuatunya ini Tuhan yang atur. Gusti Allah yang atur, Gusti Allah yang memberikan. Luar biasa. Woi. Tak sholat sih. Baru mulai aku sholat. Iya, makanya jalur ke-13 tuh memang
Gusti Allah toh yang menentukan Langsung toh. madeg ini aku berarti ya. Nah, Soalnya iya. dongo aku ngen ST ku payu. Tapi kalau kita ngomongin bisnis Mas Budi, kuliner. Sebelumnya apa tuh Mas? Maksudnya Puluhan tahun itu yang katanya kuliner juga atau naik turun gitu. Ya. Dulu saya kerja ikut perusahaan. Oke. Kuliner juga. Enggak. Apa angon bebek, apa makanya Enggak. usahanya bebek enggak ya? Enggak. Saya bekerja di salah satu perusahaan pembiayaan waktu itu. Oke. Tapi saya nggak usah nyebutkan. Di situ saya 5 tahun kerja. 5 tahun ikut perusahaan itu, terus saya 2010 keluar. Resign, mengundurkan diri. Saya ingin memulai usaha. Oke. Nah, 2010 saya keluar itu saya merintis bahan jamu, bahan setengah jadi. Oh, bahan jamu setengah jadi itu. Iya. Saya cari ke petani-petani, empon-empon lah. Empon-empon salah satunya empon-empon. Kita keliling Jawa itu untuk mencari bahan-bahan jamu itu. Ya, lebih besarnya ke empon-empon memang waktu itu. Ada jahe, kunyit, macam-macam ya. Itu kita keringkan. Kita keringkan baru nanti dikirim ke pabrik-pabrik. Gitu. Cuman memang karena kurang pengalaman, baik produknya kita penguasaannya belum bagus, secara manajemen bisnis saya juga belum ngerti. Oke. Sehingga dalam waktu 6 bulan saya bangkrut itu. 6 bulan. 6 bulan bangkrut. 6 bulan bangkrut. Wah wes tepar, satepar-tepar. Itu. Akhirnya setelah saya sudah nyerah itu kaitannya bahan jamu, saya kan nggak punya uang udah. Nggak punya modal. Saya jadi broker. Dulu 5 tahun itu kan saya kerja di perusahaan pembiayaan. Itu membiayai motor. Sepeda motor. Oke. Jadi urusan otomotif dari jual belinya sampai pembiayaan saya paham. Ngotok lah Mas Egi ya. Ya. Nah di situ saya mulai jadi broker, jadi perantara antara penjual dan pembeli. Oke. Nah di situ saya mulai bisa mengumpulkan uang. Bukan uang lagi. Itu nggak pakai modal itu. Berarti ulet tenan ya, Mas Budi ya. Bukan Maksudnya- ulet, Gusti Allah yang maring itu. Waduh, ya, Gusti makanya Allah. semua diserahkan pada Gusti Allah. Kak Sela kalau semuanya diserahkan Gusti Allah enak. Dikasih sedih ya ketawa, dikasih seneng ya tetap ketawa. Jadi nggak ada merengut-merengutnya Kak Sela. Aku dikengene malah stres sama Mas ini. Sepi warung meja. Berarti uang dia gitu. Sisa senang tetap tertawa. Iya. Nah sehingga waktu itu tertolong lagi. Wow. Saya tertolong karena saya punya, ya tadi saya bilang ada aktivitas broker tadi, Ya, jadi broker. perantara tadi, mulai bisa akhirnya naik lagi buat showroom. Oh. Sampai bisa bikin showroom. Ya kita Wih. buat showroom beberapa waktu itu. Roda 2, roda 4 juga Mas. Ya roda 2, roda 4. Oke. Kita bisa ya sedikit-sedikit jualan, tapi sudah ada showroomnya beberapa tempat kayak gitu. Nah mulai kita berusaha untuk mengembangkan lagi dari bisnis yang sudah ada. Nah terus saya buka beberapa itu, ada bengkel, ada optik, ada tahu yang barengan sama itu, apalagi ya saya lupa tuh. Ada beberapa pokoknya. Nah ternyata harus diimbangi kemampuan yang tadi saya bilang di awal. Oke. Pada saat kita belum ada kemampuan, habis Pak. Habis. Jadi yang tadi sudah saya bangun showroom tadi, jual beli itu kegerus juga. Hilang satu-satu akhirnya. Hilang semuanya wes. Kukut lagi. Kukut lagi saya 2015, maka 2016 awal itu saya buat angkringan. Kepepet tadi loh. Itu sejarahnya. Jadi Iya. dari jatuh bangun yang Wah, jatuh luar bangun biasa, jatuh Kak. bangun itu. Yo, percaya dengan Kak Bonji proses berani ya. nggak kayak gitu? Nah, Aduh, aku titik kuwi, Bon. mikir ya, Mas. Sekarang udah punya showroom itu udah enak loh. Udah enak. Udah punya beberapa showroom, kok bisa? Ya kan barang ra bosok toh istilahnya Iya. gitu loh, Mas. Makanya wah, Sampai Nah, itu untuk kuliner ya. subsidi bisnis yang lain yang tidak menghasilkan. Tahu menghasilkan, Mas? Sebenarnya semua menghasilkan karena kontrol kurang, manajemen keuangan kurang baik, segala macamnya belum siap ya. Saya fokus belum nggak siap. itu pengaruh? Fokus kan ini ada beberapa. Ya itu termasuk. Termasuk ya. Jadi kemampuan kita belum ada, Ya, tuh ya, fokus ya. pun ya jadi pecah belah. Oke. Optik. Sama. Sebenarnya kalau dihitung keuntungan, semua bisnis saya buka keuntungannya bagus. Ya. Tidak bagus itu karena kita belum bagus. Oke. Kemampuan kita yang belum layak. Maka Tuhan harusnya kalau tadi saya bilang, nek kita sudah siap wadahnya, Iya.
kita sudah ada kemampuan, Tuhan mau kasih apapun enak. Betul. Nah, sudah pantas ngolahnya, ya, sudah sudah pantas, pantas, ya. ya. Oh iya. Luar biasa. Itu ya. kira-kira. 2016 bikin angkringan sampai Iya. sekarang ini ada Iya. Mas Mas Budi sekarang mana-mana. Mas Budi berarti karyawan atau piro Mas? Gimana Mas? Karyawan mungkin saya belum pas, cuma 2000-an sekian. Wah. Ini pabrik garmen dong ini. Wah, ini kira budalan seko balik seko Mas Budi wah iki. Kuwi karyawane Mas Budi iki. Wah, display Mas Budi. Terpecah di Jawa Bali, jadi Iya. nggak kelihatan lah. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tapi ngomong soal karyawan, Eh? ora ono sing menghidangkan makanan. Ora ono iki dhewe saiki. Saya tak jebuk kowe lah. Ki ngeri ki daging tok ki ya. Mau belajar bisnis Keren, langsung ya. Iki karo di Mas Budi buka-buka kelas. Gitu juga nggak sih? Enggak lah. Berbisnis itu. Enggak lah, tapi berbagi ilmu ya. Berbagi ilmu lah. ini Mas, sempat ya. minta undang di SD ku. Tapi saya Nek, DC ya. Lopo. Mas, monggo Mas. Ya, Ini monggo, Mas. Santai, Mas Budi. Ya, terima Berarti kasih. 2000 karyawan kurang lebih tersebar di Jawa Bali, Jawa Mas. Bali, Ya? ya. Waduh. Karyawan Gen Z juga, Mas? Ya mayoritas. Lah, perlu dibahas juga. Soalnya di episode kemarin kami juga tanya ya sama salah satu ownernya Benang Raja juga Iya, ya. benar. Koking juga Gen Z yang sekarang ini banyak juga sedang disoroti. Gen Z yang katanya penuh drama, di Sendak Siti nangis berambang mimisen. Kue iki lho telat. Yang terakhir sampai tipes loh, Mas. Wah, ngeri. Ono sing sineni anti mens barang. Memang wayahe nek. Mangke mau ayahe tanggale. Cor langsung ono. Tapi kalau mengatasi karyawan yang Gen Z Nah, itu, Mas. Mas Ya. Budi. Ini kan banyak banyak pertanyaan. tuh Soalnya dari kita 60% Gen Z milenial berdampingan nih, Mas. Iya, Iya, benar. iya. Jadi gini, memang kita sama-sama tahu lah, nggak usah bicara Gen Z sekarang. Gen-gen sebelumnya pun sebenarnya sama di usia itu. Aslinya sama. Sama toh. Iya. Umur-umur menggebu-gebu Iya, ya. aslinya sama. Tergantung bagaimana kita mendidiknya, mendampinginya. Jadi terkadang kita sedikit kejam, tapi kita sedang mendidik. Oh gitu. Iya toh. Kejamnya gimana, Mas? Suntak minyak Misalnya, panas. misal. Hei! Lah mau sampai bawang, berjulek tuh Contoh sedikit saja. Heeh. Gen Z itu atau anak di usia Gen Z Iya, gitu ya. anak di usia Gen Z. Nah, kalau hari Sabtu sama Minggu itu pengennya lah jalan-jalan. Ya. Pengennya free gitu ya. konser. Ya, healing. Pengennya kan begitu Ya. kan. Di kita nggak boleh. Oh. Jangan ada yang libur, semua karyawan saya ya, terutama yang di outlet. Oh, tuh. Untuk hari Sabtu sama Minggu nggak boleh libur. Sekali libur saya keluarkan. Wah, nggak pakai SPSP gitu. Nggak ada. Langsung. Nggak ada. Adanya es teh. Lucu juga. Nah, kita tegas sih. Berarti kalau kamu izin nggak jelas, keluar kan? Keluar. Kecuali misal Ya. orang tuanya sakit, mungkin ada saudara yang meninggal atau apa yang kira-kira alasan itu betul-betul masuk akal dan sangat penting. Itu baru kita mengizinkan. Tapi kalau tidak, kita tidak izinkan. Oke. Ini salah satu yang saya sebut tadi kejem. Kejem Iya kan? tapi mendidik itu. Mendidik. Ya. Kenapa? Anak-anak di usia ini itu terkadang hanya berpikir aku cari hari ini makan hari ini. Wah, betul Mas. Kayak burung. Ya. Ya kan? Kayak burung. Nah, saya sedang mendidik mikir untuk masa depan. Hari ini kamu boleh rekoso, kamu boleh kerja keras hari ini. Tapi kelak mungkin 10-15 tahun ke depan kamu jadi bosnya. Oh. Tapi kan kamu harus tahu dulu, untuk jadi bos itu susah payah jadi anak buah itu bagaimana. Luar biasa. Nah, ini yang kita didik gitu. Oke, berarti ada juga nggak sih Mas karyawan yang akhirnya mungkin dia punya fase yang sudah layak untuk buka sendiri dan mungkin dia akhirnya buka Iya. Mas Buddha, mungkin Mas Buddha, Mas Budi boleh, ada. Mas Budo. gitu. Ada banyak. Soalnya teman saya lihat di akun Instagram tuh Mas Budi itu wah puluhan Mas, banyak yang membajak Mas Bon. Oh. Ngeri. Nggak apa-apa. Itu gimana Mas? Jadi saya tidak merasa dibajak, saya tidak merasa ditiru. Semua orang punya hak yang sama dengan saya. Boleh mencari rezeki di bidang yang sama, boleh. Tetapi mereknya kan ya harus beda. Oh, iya. Masa mereknya sama ya lucu. Yo, duwe ya kan? adab dan etika. Harus ada etikanya di situ. Tapi untuk meniru kita punya bisnis boleh. Boleh ya. Boleh. Semua dibuat sama nggak apa-apa. Oke. Tapi mereknya beda. Aku takutnya nanti ada bebek ayam goreng Mas Budi asli lu. Asli banget. Asli tenan doan. Enggak mentok ya Budi ini loro. Wah. Punya loro Budi. Kan banyak itu. Banyak. Soalnya ya Banyak. Nggak apa-apa. Artinya
apa yang kami lakukan itu ada manfaat bagaimana orang terinspirasi untuk bagaimana mau berkembang. Jadi kami justru bahagia. Oh alhamdulillah kita punya bisnis banyak manfaat, banyak berkah. Orang akhirnya kehidupannya mulai baik, ekonominya mulai terarah baik lah kayak gitu. Kita bersyukur malah nggak apa-apa. Neng ojo mereknya podo. Mereknya jangan sama. Jangan sama itu tuh. Kalian tahu diri ya. Tolong ya. Bersatu dalam semangat king size, cita rasa nikmat king size. Pilihan nikmat Sukun King Size New. Ini mas, apa yang bikin Mas Budi itu Bangkit jatuh. Nah, jatuh toh Mas. Naik bangkit no wis biasa. Sing bahagia. Ini yang ceritanya kok yang bikin Mas Budi itu sampai jatuh yang paling kepikiran sampai sekarang tuh apa Mas? Apa ya? Kalau saya sih ngelihatnya lebih ke kemampuan saya justru. Saya jatuh bukan karena orang lain, karena saya. Kemampuan saya yang belum mumpuni memang. Sehingga bicara kontrol ya kurang. Bicara pengaturan pasti kurang. Bagaimana bahkan briefing saya ke anak pun pasti salah. Dulu awal-awal briefing diri berarti Mas ya? Iya toh. Sampai sekarang saya masih sering briefing sendiri. Tapi malah dari jatuhnya itu bikin Mas Budi punya pengalaman yang bikin sampai sekarang gitu ya? Setiap jatuh itu membuat kita berlipat kemampuannya. Berlipat. Yang sulit itu bagaimana recovery, memulihkan pada saat dia jatuh. Oke. Nah, kenapa Mas Budi cepat? Karena saya mengenolkan. Ini rahasia nih. Ini rahasia. Bocor ke lo. Khusus bocor ke lo. Tolong kameranya pateni sik. Tetap on ya betulnya. Mas. Jadi saya boleh kasih sedikit pengalaman hidup saya. Pada saat kita merasakan diri ini berada di titik terbawah, bahkan bukan nol lagi tapi minus di bawah. Nggak ada lain kecuali pasrah sama Tuhan. Rahasia lo. Rahasia lo. Coba bocor ke lo. Coba ngomong lo. Pasrah kan Mas ya? Pasrah. Kamu kalau sudah pasrah tadi boleh buktikan, tapi jatuh dulu. Ya. Lah yang susah itu pasrah dan ikhlas itu Mas ya. Iya. Soalnya kan orang kadang pasrah ya wes, barking gersulon, termimil podo wae des, ya kan? Barking status. Ini Kak Sela. Pas kita tadi di posisi titik bawah tadi, kita sudah pasrah ke Tuhan gitu ya, kita sudah nggak punya apa-apa soalnya. Itu bicara gengsi sudah nggak ada, malu sudah nggak ada. Yang penting yang harus tersisa itu integritas dulu. Ojo sampai kamu malu nggak ada maling. Wah itu repot toh. Malu nggak ada maling ya. Wah jangan, integritas tetap terbawa. Nah kalau sudah seperti itu, kamu kan mau melakukan apapun wis enak. Jualan sendiri, jualin es teh, nggak gengsi, nggak malu. Dapat duit toh. Siap. Buat apa lagi dapat? Jadi nggak dikumpulkan jadi banyak. Itu proses recovery-nya. Prosesnya itu cuma pasrah sama. Ini rahasia loh. Sangat tok pasrah, abot tapi tenang. Lah Mas Bud, mau nanya apa? Mas Budi kan udah banyak cabang, sukses lah di bidang kuliner sekarang ini ya. Mencalonkan diri, legislatif, politikan, padahal kan banyak. Lah tadi kan udah disepil loh, kan banyak pengusaha juga. Akhirnya ya wes aku usaha we. Mungkin ada goals lain nggak sih Mas dalam hidup yang akhirnya kok berpolitik Mas? Iya, jadi gini. Sebenarnya itu muncul bukan sekarang. Saya kan dua kali ya mencalonkan diri itu udah 2 kali. 2019 sama 2024 ini. Dulu sebelum 2019 dikala saya masih hanya murni berbisnis begitu. Murni bisnis. Itu sebelum jatuh juga bahkan di 2015 ya. Itu setahun atau 2 tahun sebelumnya itu kita punya karyawan pun kayak ratusan waktu itu, ratusan orang. Saya mikir gini, saya nggak jadi pejabat, itu saya bisa membuat diri saya bermanfaat untuk ratusan orang waktu itu. Mikirnya sekecil itu. Terus saya pikir lagi kalau saya jadi pejabat mungkin bisa jutaan orang. Yang saya bisa ambil manfaat dari saya loh. Jadi hidup saya itu penuh dengan manfaat inginnya. Kemaslahatan untuk umat. Nah, bisa. Kira-kira seperti itu. Masuk Mas Bud. Gus.
Wale tau sel gitu. Kira-kira gitu, Gus. Jauh gitu Mas. Hanya ya? dari es teh toh, Gus. Iya. Sesederhana itu Mas. ya? Sesederhana itu. Waktu jadi pengusaha ribuan orang pengen jadi pemimpin Biar jutaan orang. Iya. Oh gitu. Itu Mas. terbawa. Makanya gini, kalau dibilang, Mas Budi kapok enggak nyalon? Enggak. Saya punya tujuan bagaimana hidup saya punya manfaat. Asik. Jadi walaupun saya keluar uang banyak gitu ya, saya nggak ada bicara bosen, jenuh atau kapok lah kayak gitu, nggak ada. Tetep gas Karena terus ya. tujuan saya untuk insya Allah hidup ini manfaat. Insya Allah hidup ini manfaat. Jadi akhirnya Gus, gas. Gus, gas. Luar biasa ya. Jadi ya itu tadi ya sebuah pengabdian akhirnya. Ya. Sudah Pengabdian. apa namanya? Berhasil. Busan. Gitu, terus mengabdikan diri lah endingnya ya untuk apa untuk negara Kira-kira juga, itu Mas. ya, kira-kira itu. Oke. Kira-kira itu. Jawa, Bali, Jawa, gue Bali. nggak sampai Sulawesi, Bau-Bau, Pare-Pare, titik nol. Ngene lho Aceh. Gus. Wis tak jelasno et mau Gus. Tidak sesuai kapasitas toh. Kemampuan kita itu kita ukur Gus. Oh. Dulu kalau saya sebelum saat ini saya mungkin wis serakahnya muncul. Wah ini kebetulan ini. Wah ini kesempatan ini gitu ya. Pas ini kita kembangan gitu. Tapi ini sekarang kita ngukur. Oh, saya kalau buka di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, saya dan tim saya ini udah mampu belum? Kalau belum mampu, ini sumber bangkrut. Oh. Ini jalannya untuk bangkrut. Lah saya mau ikhlas saya bangkrut. Ngono lho, Gus. Ya coba Mas. Ini ora iso sponsori dhewe to, Cal. Ah, kudune kowe gawe aku maju lho, Gus. Siap. Ngongkon malah ngongkon ngono. Kayak Gus. Ya berarti belum sesuai kapasitas dan kemampuan. Ya. Simpel ya, jawaban Mas Budi ki mudah diterima. enak banget loh. Menginspirasi, maksudnya patut dicontoh. Iya. Gus ini lho. Kowe deloken menuku. Nah, Lihat menu saya. Ada yang ribet nggak? Cuman bebek goreng bakar apa nggak ada? Nah, aku pernah takon, bener-bener. Mas kok ono bakar toh nggonmu? Nah. Jawabannya Gini, Mas. gini Gus. Saya kalau nanti ada bakar, ada di apalagi bacem, di apa segala macam, mumet toh Gus. Jualan itu, ini biar nanti teman-teman yang masih muda-muda, yang lagi mau merintis kan gampang. ini rahasia lagi nggak? Rahasia Oh, rahasia sebenarnya. lagi loh, rahasia. Tapi saking ngapain aku, ya. bocor ke. Bocor ke. Ayo sing kuwi. Bocor ke. Kurang mangap sini Oh saya. iya. Tak kasih bocoran Ya. bisnis kuliner. Kebetulan kan saya saat ini Ya. mayoritas di kuliner kan. Ya. Untuk yang sedang akan merintis bisnis kuliner, diusahakan jangan membuat menu terlalu banyak. Jangan membuat menu yang terlalu banyak. Catat. Namanya. Yang kedua, dari masing-masing menu itu harus segaris, linear. Nah, Mani goreng kabeh. gitu. oke. Misal, Linear. Nah, Nah, yang kemudian supportnya kalau bisa harus juga sama linear. Misal sambel, fungsinya punya saya bisa untuk semua menu. Oke. Iya sih, benar sih. Supportnya itu Supportnya ya. nasi bisa untuk semua menu, lalapan bisa untuk semua menu. oke. Itu clear, nggak ada kesulitan. Bagi yang sedang akan merintis itu mudah. Betul. Makanya kan saya berpikiran juga, wah banyak juga penyetan yang menjual sampai 32 sambal, 25 sambal. Nah. Kayak gitu. Ya itu keren, tapi nggak dapat duit. Oke, ribet ya? Ribet. Mas Budi ya? Oke. Iya. Kalau udah dapat duit ya itu maksimal 3 itu. Tiga itu ya. Goreng-goreng kabeh. Goreng kabeh selinear, supportnya selinear. Iya. Oke, tak catat nih, Gus. Mas Bud. Gus Budi iki. Gus Budi. Akhirnya Gus. Bakso tetelan. Tetelannya Oh, iya. berlimpah. Nah, seru nih. Mas Budi kok iso bakso tetelan san. Kurang mbek mie ayam biasanya kan nek Semarang kan bakso dan mie ayam. Iya. Kenali. Nih, saya buka bakso ini ya. Ya. Lihat menu di bakso saya juga. Hanya ada satu macam bakso aja. Bakso urat, udah. Yang halus pun nggak ada. Ribet toh kakean bakso. Oke. Das bayi Nggak ada. Bakso das bayi Nggak biasanya ada. bakso. Satu opor. aja udah. Sama tetelannya udah. Ini sebuah prinsip yang oke juga ya. Bisnis kuliner, ketika orang membuka bisnis kuliner tuh memperbanyak menunya loh.
Mas Budi ini mempersempit menunya Mempersempit malah. Gitu? Memfokuskan Spesifik memang. orang datang langsung jelas. Aku mau makan bakso di Mas Budi. Menunya apa? Yus bakso. Ya, Wes. bebek, Ayam wes. Itu. Oke. Ini rahasia. Rahasia Gus. naik, Gus. Aslinya Pasrah. rahasia aslinya. Terus. Ini rahasia terus loh ya. Ini rahasia terus pokoknya. Karena Kasela tak bocorkan. Ini berarti untuk bakso berapa cabang nih, Mas Bud? Ini baru 2 cabang karena baru 2 bulan buka. 2 bulan? Baru 2 Dua bulan. bulan. Nah. Dan ini katanya faktanya juga yang membuat olahan baksonya Mas Budi sendiri, bener nggak Mas? Iya toh, tetep Wih. Maksudnya kok kabeh mbok ayai itu Mas, maksudnya gawe bakso. Enggak diayai semuanya karena kebetulan saya hobi masak. Lebih masak. Mungkin jenengan sing Yo enggak toh. Tak kira ngono belah TikTok Ya Gus. pasti. ayo enggak tahu gini. Donat saya bunder. Meskipun semua yang motori saya, yang membuat sebuah ide saya, konsep semua saya, tapi terpenting itu delegasi. Delegasi. Kita enggak bisa kerja sendiri, enggak bisa. Harus ada delegasi. Siapa yang mengerjakan bagian ini, semua harus tertata itu. Nah, kalau sudah begitu baru saya diundang ke sini bisa. Bayangkan kalau saya buat bakso sendiri. Kasih undang saya ya nggak bisa. wah tetap gawe bakso ya. Demi ngobrol. Saya Kasela. Ya. Jadi bisnis saya ini. Jadi fungsi delegasi ini harus. Ya. Harus. Mas Bud, tapi kalau untuk ekspansi bisnis ke depan masih tetap dengan kuliner atau apalagi nih Mas? Ada bocoran lagi nggak nih? Gini, kita ngelihat peluang. Nah. Jadi sebelum ada peluang ya udah ini aja yang dikembangin. Tapi pas Oke. lihat peluang, misal gini, kita saat ini sedang buka pariwisata. Pariwisata setelah pandemi kemarin cukup bagus ya. Ya. Kita lihatnya cukup bagus perkembangannya. Sebelum pandemi juga cukup bagus. Sehingga saya pikir ini peluang. Maka kita sedang buat ini, Kasela. Sedang buat di Kabupaten Semarang, kita buat 1 dulu trial. Oh, trial dulu. Nah, kita buat itu 8 hektar di Kecamatan Suruh, Asik. Kabupaten Suruh. Semarang. Oh, iya. Nanti tunggu launchingnya. Tunggu launching. Namanya Mas Budi juga? Oh enggak. Wisata Mas Budi, bingung loh ini. Rencana. Berarti nonton ada bebek zoo. Kalau mau gawe bakso. Ada. Oh, Nanti oke. namanya rencananya Agrowisata Reksosari. Agrowisata Reksosari. Ini spill Itu- hanya dari Jagong ya. Diambil dari nama desanya. Desanya itu Desa Reksosari, Kecamatannya Suruh, Kabupaten Semarang. Luar biasa. 8 hektar. 8 hektar, ya. Dan udah tadi sempat spill juga di awal tadi ada kopi klotok. Kopi juga, klotok Mas, iya. Oh iya. Di Jimbaran itu ya. Jimbaran, Bandungan ya. Ngopi nyemil gitu juga Mas konsepnya. Komplit ya. Mau kopi klotok tok gitu ya, wedang jahe, semua ada. Semua ada. Masakan rumahan juga ada. Oke. Prasmanan ambil sendiri. Nanti malam saya ke sana tanda tangan Mas Budi ya. Iya. Tolong nanti malam kita langsung mampir tim Renin Jagong ya. Langsung Ya. cus. Langsung. Ya sekalian podcast di sana kan Ya, ya. boleh. Konten-konten di sana gitu loh. Gitu. Mas, ini Mas. Akhirnya memulai modal usaha dulu padahal sempat jeglong 0 minus kur Mas. Loh, ini solusi loh. Iya. Dia mau usaha gini di kur des. Angkringannya di foto. Ya Pak, Pak ini orang kayak koncoku kok. Foto-foto ben raisin. Dulu Gini. gimana Mas? Kalau kita ngomong bagaimana memulai bisnis dengan modal kecil gitu ya. Ya jangan hutang dulu. Oh, Jangan hutang dulu. Maksimalkan yang ada apa itu yang dijalankan. Tadi kan saya cerita, saya nggak punya modal, saya broker. Broker Ya. berarti perantara tanpa modal. toh. Sama model ya. Harus cerdas mencari solusi. Oke. Kalau kalian karena tanpa modal dibilang nggak bisa usaha itu salah. Salah Mas ya? Salah. Terus kemudian berpikir lagi kita cari hutangan ke bank. Ya. Padahal kita belum tahu usaha ini jalan apa enggak. Nah, Hasil belum tentu, ya kan? Angsuran tetap. Bunuh diri nggak itu kira-kira? Oke. Jangan. Maksimalkan yang kamu miliki, yang kamu punya itu apa. Jadi tadi salah satunya contoh saya broker. Kemudian saya nggak jadi broker, saya jadi pedagang dengan modal kecil. Berarti kan ada modal nih, bicara modal kecil. Ya. Nggak tahu itu 500.000, nggak tahu itu 1 juta, nggak tahu 5 juta, itu modal kecil pokoknya. Dimaksimalkan itu, jangan berharap yang mewah.
Maka kalau jenengan tahu sejarah yang 5 tahun yang lalu saya buat bebek, itu di PKL ukuran 5x7 itu pun sewa. Sewanya pun masih hutang. Harus memaksimalkan itu. Jangan berharap sesuatu yang VIP, jangan dulu. Sederhana aja dulu, yang penting bersih, pelayanan bagus, kualitas makanan dijaga bagus. Saya yakin, meskipun tempatnya kecil, enggak VIP, tapi orang datang pasti banyak. Saya sudah buktiin. Iya, betul. Gitu loh, Gus. Ini rahasia lagi ya? Rahasia lagi. Aku ora emang. Ini warung Mas Budi kira ono VIP nan ya Mas? Ora ono. Los ya, berarti ya kemeringat dia sauna mau gue ya. Oke, luar biasa. Mas mungkin terakhir buat teman-teman kita mungkin yang akan sedang ya berusaha menjadi pengusaha kuliner ini Mas. Ini apa yang harus diperhatikan Mas? Yang pertama, ojo lali karo Gusti Allah. Oh, itu yang paling penting. Yang pertama, jangan lupa bahwa hidup ini Tuhan yang ciptakan. Oke. Artinya kita pasti sudah ngerti dulu kalau mau bisnis berperilaku yang baik dulu. Sehingga nanti teknisnya di lapangan pasti baik. Orang curang-curangan segala macam. Ya. Konsumen nggak dibohongin. Yang kedua, pengetahuan tentang apa yang ingin dilakukan. Oke. Jadi umpamane kita mau jualan bebek, ayam, produk knowledge-nya harus tahu dulu. Oke. Kalau tanpa keilmuan terus kita mau melangkah ya buta. Ya. Betul ya? Betul sekali Mas Budi. Itu kira-kira. Nah kemudian setelah produk knowledge-nya ini juga sudah paham, pengaturan manajemennya itu harus juga dikuasai. Nah, sebelum itu berani dulu. Kendel. Ya harus berani. Kalau kamu tadi banyak hal, ini baru seberapa yang saya ngomongkan. Ya. Untuk bisa menjalani bisnis kan butuh puluhan tahun, butuh pengalaman yang panjang. Ya. Tapi kalau itu tidak ada keberanian, tidak mau melangkah, apa ini dijalankan kan ya nggak mungkin. Oh, ya. Makanya saya pesan ke generasi muda yang sedang ingin membuat sebuah bisnis Ya. atau ingin mencapai cita-cita masa depan, berani dulu melangkah. Berani dulu melangkah. Wah, Kalau oke. sudah berani melangkah, pasti apa yang kita omongan tadi tetap dijalankan semua, yakin. Betul, betul. Kira-kira Dan itulah. luar biasa sekali lagi Mas Budi. Kakak kelas Mas Bonci yang Ya. sudah hadir di sini. Ini sebagai salah satu inspirasi di teman-teman SD saya. Wih, cian ngeri ya. Dan juga termasuk saya. Wah, Setelah ini saya mau jualan SD lagi, Wih, jangan ngider ya. ngider lagi, Door to door. door to door sama Ngeri ya, dodol mau serangan fajar ya. Oh, iya. Wah, toko bau. iya langsung Lawang aku. ya. Kak Bonci, Apa? semangat. Ya, Mas Jangan Budi. pantang menyerah. Ya, Mas Budi. Pinter ya. Ya, Yang pinter. yang pinter. Yang pinter. Jadi biar sukses. Amin. Biar amin, laku amin. banyak. Yang pinter Kak Bonci. Amin. Amin, amin. Terima kasih sekali lagi Mas Budi ya. Sebuah kehormatan juga bisa hadir di sini membagikan ilmu yang lugas sekali yang bisa diterima teman-teman ya. Semoga Itu bermanfaat. termasuk door to door. Ya. Ini ada 3. Terima kasih Kak Bonci. Borong kok, Mas, borong kok, Mas. Tak borong wis. Ya. Tak Sejini borong. orang pulau. Jangan yang bandara. Ini pedagang yang pinter. Ya. Yang cerdas. Ya, wah, memanfaatkan momentum.